Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fiona Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002079. Masih dalam ruang virtual. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Semoga channel ini bisa membantu Anda dalam mengetahui tentang komunikasi organisasi. Dan sekarang kita akan menganalisis topik-topik yang tiap minggu seperti biasa. Kali ini kita akan coba lihat dari konteks public internal yang terjadi di dalam di dalam organisasi secara umum. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana fungsi dan pesan fungsi kayak message atau informasi yang berkembang atau disampaikan atau memang dibagikan secara terstruktur, tidak di dalam sebuah organisasi lembaga atau perusahaan. Dan yang kedua yaitu hati kita, dan kita lihat bagaimana jaringan dari berbagai macam berbagai jaringan-jaringan dari komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga yang dikatakan atau kenali satu persatu, cuma berharap bahwa ini adalah mata kuliah yang sederhana, yang simple, yang lebih gampang untuk dipahami dan dianalogikan atau dianalisis. Karena bicara soal komunikasi kehidupan yang artinya manifestasi di dalam sebuah organisasi yang saudara lakukan pada saat dimanapun berada atau sadar, apakah di keluarga atau apakah memang saudara-saudara lagi ada di tim atau kelompok kerja mahasiswa, atau dengan teman-teman saudara yang kita kalkulasi nanti akan terlihat analoginya, karena kan pasti akan ada mirip, jadi akan lebih gampang untuk kita memahami bersama. Dan sekarang kita coba lihat yang pertama, bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya fungsi-fungsi dari pesan informasi atau message. Karena yang komunikasi itu seperti dari minggu-minggu ke Ka'bah adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seorang atau kita yang disebut dengan komunikator. Masih ingat kan apa arti komunikator? Kepada komunikannya. Dan masih ingat juga kan apa arti komunikan? Semoga masih ingat ya. Siapa komunikatornya? Siapa komunikannya? Apa isi pesannya? Nah, sekarang kita cari dari proses pesan yang kita lihat, apa sebenarnya fungsi dari pesan ini. Dalam sebuah organisasi, dalam pesan tidak hanya sekedar ide, tidak hanya sekedar informasi. Karena dalam konteks formal, dalam konteks organisasi ini juga bisa bicara soal tugas, kewajiban seperti soal esai, soal segala sesuatu yang formal, yang indikasinya adalah bukti pada tugas dan pekerjaan. Anda bekerja atau pekerjaan saudara sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang ada di lembaga atau perusahaan tersebut,
kita akan lebih jauh setiap pesan atau informasi yang berisi laporan yang disampaikan seorang maupun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan tertentu. Dengan pesan atau informasi atau message yang dikirim dalam sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan pasti ada tujuan dan alasannya tertentu. Mengapa pesan itu, informasi yang disampaikan kemudian diterima oleh orang atau mereka atau bagian-bagian tertentu yang ada di lembaga tersebut, dan fungsi dari pesan dalam organisasi. Kalau kita coba kalkulasi dari banyak sumber, dari banyak pakar-pakar komunikasi ada di dunia, termasuk tulisan-tulisan yang berkembang di jurnal-jurnal internasional, termasuk ada tulisan dari pakar-pakar di Indonesia adalah yang pertama, bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi, dan yang kedua akan terkait dengan pemeliharaan pemeliharaan, dan yang ketiga fungsi pesan itu juga terkait dengan si penerima dan pengelolaan organisasi sendiri tampak kayak mempunyai dampak tersendiri karena melihat itu dari fungsi pesan atau fungsi informasi yang ada di sebuah organisasi produksi. Kalau kita ready untuk mengirim pesan, jadi kita harus coba itu pendapat. Kayak sekarang kita melihat bagaimana pendapat membandingkan beberapa pendapat, sehingga nanti kita akan bisa mengambil garis merahnya atau kita garis bawahi aja kata-kata yang perlu kita analisis. Dari leading ada 3 alasan penerima pesan. Yang pertama, untuk melaksanakan tugas. Ini secara umum dengan sangat jelas, dan pelaksanaan tugas dan seseorang bagian-bagian yang ada di sebuah lembaga atau organisasi. Dan yang kedua, untuk memelihara, dan yang ketiga untuk manusia. Dan itulah yang fungsi-fungsi yang ada 3 alasan. Dan bagaimana dengan menurut teori? Ini ada 55 macam, yang adalah satu untuk memberikan informasi. Jadi ini umum bahwa informasi sebuah pesan yang disampaikan dalam organisasi dimanapun oleh siapapun dan kapanpun itu adalah untuk informasi. Dari pesan itu adalah untuk menyebarkan informasi, dan yang kedua informasi disampaikan atau pesan yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membujuk seseorang, membujuk satu lembaga atau satu perusahaan atau pokoknya untuk membentuk satu bagian, membentuk untuk apa, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari fungsi pesan yang ketiga, kita mulai dari baris perintah, bahwa pesan yang sampaikan adalah bermaksud untuk memberikan perintah, bahwa pesan memberikan instruktur dan yang kelima ada mengintegrasi organisasi-organisasi yang terdiri dari bagian per bagian, diintegrasi semuanya menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses kerja hanya kita melalui fungsi-fungsi komunikasi, dan itu adalah fungsi dari pesan dan message, karena komunikasi itu intinya adalah
yang dipesankan itu sendiri, proses pertukaran pesan. Makanya teori ini mengambil maksudnya. Kelima, itu adalah interaksi organisasi, dan biasanya memang mendapatkan teori ini sangat umum untuk digunakan. Artinya oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan dalam setiap organisasi dalam dini atau kondisi apapun. Tapi saya masih punya beberapa. Saya ambil satu lagi yang paling untuk membandingkan perspektifnya untuk saudara tentang fungsi atau pesan message dalam proses komunikasi. Dalam organisasi satu lagi, seperti yang saya janjikan tadi, satu pendapat lagi untuk pembandingan buat saudara bagaimana melihat fungsi pesan utama dari sebuah pesan reformasi yang berkembang, yang dikirimkan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Ini sangat pendapat dari Ringbang menjelaskan 4 fungsi utama dari perusahaan yang sengaja atau tidak ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang artinya adalah fungsi pertama yang mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau yang berlaku, yang melalui proses komunikasi dari fungsi pesan yang ada di situ adalah untuk mengatur, dan yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan melalui pesan. Segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbarui itu bisa dilakukan pada informasi-informasi itulah yang akan disebarkan sehingga pembaruan terjadi dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah integrasi. Sama halnya dengan yang disampaikan, kenyataannya bahwa organisasi itu adalah bagian, artinya mereka melakukan bagian-bagian masing-masing. Tetapi dalam organisasi ada satu kesatuan, tidak mungkin secara parsial akan bekerja sendiri, karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi, dan bagaimana mengintegrasikan semuanya adalah melalui fungsi pesan dari nada dan yang keempat, memberikan informasi sekaligus instruksi yang jelas, pokoknya yang bisa masuk akal gitu loh, bahwa bagaimana mungkin instruksi, bagaimana informasi akan bisa ada di sebuah lembaga atau organisasi tanpa pesan itu tersendiri. Fungsinya adalah sebagai informasi buat semua orang, yang kayak mana tuh, sebagai instruksi juga, dan untuk melakukan apa, di mana, kapan, dan seperti apa. Ini saja dengan pesan yang saya sekarang. Misalnya kepada saudara untuk menganalisis tugas ini, membaca secara baik, kemudian mendesain yang menganalisisnya secara sederhana dan membuat kemudian dalam bentuk versi video yang sederhana. Ini juga fungsi instruktur namanya, atau yang artinya pesan yang saya sampaikan terkait dengan konten ini menjadi buat saudara dan instruksi. Dan yang kedua itu informasi yang saya sampaikan dari awal tadi sampai sekarang dengan secara umum yang diambil oleh hakim tahun ini, bahwa fungsi keempat
dari pesan itu yang dimaksud untuk memberikan informasi sekaligus instruksi dari macam-macam pendapat. Yang paling tidak ada 4. Ini 4 dari sekian yang ditunggu sebenarnya. Tapi saya melihat garis bawah atau garis-garis merahnya atau benang merahnya itu hampir bisa dilihat sama, makanya dari 4 agak sedikit punya perbedaan saja, karena untuk menganalisisnya satu persatu dari macam pendapat ada kecenderungan dari tujuan dan fungsi dari persamaan dinyatakan dalam istilah yang berbeda. Keempat fungsi yang kita coba lihat secara umum. Dan yang pertama, pesan. Tugas ini maksudnya adalah pesan-pesan untuk tugas, bahwa pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi dimulai melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan atau manajemen yang ada di lembaga atau perusahaan, untuk kemudian disebarkan dalam bentuk pesan. Tugas apa, melakukan, siapa, seperti apa, dan kapan, dan seberapa lama. Terus fungsi pesannya, dengan setiap orang punya job deskripsi sendiri, punya esok masing-masing tanpa harus bertanya kembali. Karena pesantren formasinya sudah sangat jelas. Pesan tugas ini berhubungan dengan isi dari output yang ada di lembaga yang sangat jelas. Pesan ini berhubungan dengan yang kayak kecelakaan gitu. Pesan akan mengindikasikan kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam organisasi. Akan selalu terkait dengan tugas pekerjaan dan kewajiban. Kita 24 sekarang, kita coba lihat fungsi kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Nah, ini namanya adalah kata pemeliharaan. Tentu saja berkenaan dengan kebijakan atau aturan main dari organisasi. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal abadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pesan memelihara ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Jadi bagaimana informasi, bagaimana pesan yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga right time atau proses komunikasi yang terjadi, interaksi dan yang terjadi antara manusia atau sumber daya manusia yang ada di sebuah lembaga ini. Maksudnya memelihara sebuah pesan itu berpeliharaanlah sebuah hubungan. Sebuah hubungan itu sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan bagian per bagian, sesuai dengan job desk-nya sendiri. Kenapa ada aturan main? Sudah ada semua yang disiapkan, didesain sedemikian rupa oleh pengambilan kebijakan, oleh lembaga perusahaan, kemudian diturunkan melalui pesan atau organisasi pesan atau informasi yang sudah sesuai dengan fungsi masing-masing. Dan itu akan membuat kehidupan sebuah lembaga menjadi lama. Kenapa? Semua harus ada pesannya. Sangat baik, sangat jelas, sangat keliru, dan itu ada ilustrasi dengan baik pula. Dan semua orang akan
pendidikan seks akan melakukan pekerjaan dan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada. Sebenarnya fungsi ini adalah fungsi pemeliharaan sehingga intensitasnya menjadi sangat terukir. Setiap orang bekerja sesuai dengan aturan main yang ada. Ketika persoalan, maka dia akan tahu bahwa kayak bertanya, akan menanyakan apakah menyelesaikan, kapan, dan di mana. Yang kedua, fungsi pemeliharaan. Fungsi yang ketiga ada kaitannya dengan fungsi kemanusiaan. Karya mengerjakannya adalah manusia dan nilai-nilai manis di dalamnya. Artinya gini, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi tersebut, dengan mempertimbangkan sikap merupakan kepuasan mereka, budaya mereka, memenuhi kebutuhan, hak dan kewajiban, pertahanan, dan membuat sebuah lembaga. Lagi, kita adalah kinerja dari orang-orang, dari manusia-manusia yang ada di dalamnya. Dan fungsi pesan yang ketiga terkait dengan manusia atau dengan kemanusiaan, yang artinya ada kondisi apakah sifatnya verbal atau non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan atau pengambil kebijakan selalu atau melalui aturan-aturan lain atau kebijakan-kebijakan yang sudah dikembangkan buat segala sesuatu yang diperhatikan. Yang disebarkanlah informasi yang mengidentifikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka diperhatikan. Misalnya yang paling simpel saja ya, mereka bekerja sangat baik, mereka mendapatkan reward dan itu atau apresiasi dari diri sendiri, membuat setiap orang bekerja dengan penuh semangat. Mereka merasa dihargai dan itu adalah salah satu bentuk pesan kemanusiaan. Dan yang keempat, perubahan ini menjadi organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaruan yang terdapat dalam lingkungannya. Hari ini kalau memang ada 11 kondisi, ada yang akan berubah, kayak lingkungan, kayak kebijakan baru mustahil akan bisa sampai kepada semua orang tersebut. Bagian yang ada di lembaga tanpa melalui pengiriman atau sinyal atau pesan baru ataupun nonverbal, tertulis atau tidak tertulis, itu adalah fungsi pemberontakan. Melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi disebarkan, yaitu kirim secara baik melalui jaringan yang jelas sehingga setiap orang akan mengikutinya. Kita masuk ke dalam bagian kedua untuk melihat jaringan komunikasi formal dalam organisasi. Sebenarnya dalam sebuah lembaga atau perusahaan yang jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir saja seperti air dari atas ke bawah, atau horizontal atau spiral. Secara umum jaringan komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan menjadi jaringan komunikasi formal dan informal. Yang pertama, sekarang kita akan melihat dari sisi jaringan formal. Bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal, dan juga tidak berarti bahwa ketika kita tidak bakalan bertemu, ini jaringan informasi penting.
Kadang-kadang jaringan komunikasi jauh lebih penting dibandingkan formal. Begitu juga terkait dengan jaringan komunikasi formal, maka kita akan coba lihat dari sisi kita ulas bagaimana saluran ditemukannya pada akhirnya dalam konsep formal berarti saluran yang ditemukan dalam bentuk secara legal atau tidak dipungkiri untuk organisasi oleh siapapun, dan dalam informasi itu tentunya bentuk tidak direncanakan, dan seperti apa namanya itu, dan biasanya tidak mengikuti struktur organisasi, dan sekarang ini adalah jaringan formal atau organisasi. Terkadang pekerjaan kita mengaktifkan kebagian itu dulu. Jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari yang ada dari atas ke bawah, ada yang selevel atau kita sebut sebagai horizontal, atau ada yang pesannya arusnya diagonal. Akan terlihat nanti pada konteks. Dan ini ada 3 bentuk utama pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal. Yang pertama, lihat secara umum, kita menyebutnya communication atau komunikasi kepada bawahan atau kepada bawahan, berarti dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan. Komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan mengalirnya langsung dari pimpinan atau atasan, atau mengambil kebijakan kepada kepemimpinan. Kebanyakan komunikasi ini digunakan tentu saja untuk menyampaikan berbagai berbagai informasi yang berkenaan dengan tugas-tugasnya atau perintah yang dimaksud lebih terkoordinasi ke arah pesan yang kita sebut sebagai pesan pemeliharaan. Tadi ambil satu pendapat, misalnya pendapat Lewis menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, maksud untuk berubah sikap, untuk membentuk pendapat, mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang ditimbulkan secara kesalahan informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan atau perubahan. Itu adalah maksudnya dari komunikasi ke bawah atau word communication lebih banyak halnya. Makanya inti ini ini sudah termasuk dalam kategori pesan pemeliharaan untuk gangguan communication ini. Ada beberapa tipe yang harus Anda atau saudara pahami secara umum. Komunikasi ini bisa kita klasifikasikan menjadi 5 apa saja. Yang pertama, instruksi tugas. Ini pasti namanya juga dari atas ke bawah. Ini garis perintah, artinya pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka seharusnya melakukan itu. Disampaikan melalui perintah agar kita yang jelas. Gini, tipe komunikasi ke bawah itu
kita klasifikasikan menjadi 5 jam. Pertama adalah instruksi tugas. Ini terkait bahwa pesan yang disampaikan kepada bawahan yang diharapkan dilakukan oleh mereka para pengambil kebijakan atau pimpinan akan dan bagaimana pula para karyawan atau pegawai pada akhirnya melakukan pesan. Ini instruksi tugas yang tepat dan langsung. Itu biasanya cenderung dihubungkan dengan tugas-tugas yang sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengamalan minimal karena instruksinya biasanya cepat. Instruksi melakukan perintah selesai secara sederhana. Begitu berarti terindikasi atau terkait dengan pekerjaan sederhana yang menghendaki keterampilan dan pengalaman yang minimal. Yang kedua klasifikasinya adalah untuk dan web communication. Ini rasional. Pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain. Dalam dalam organisasi atau objektivitas organisasi disebut sebagai rasional pekerjaan jika ada kejelasan atau ada rasional yang masuk akal dari instruksi pesan yang disampaikan. Dari yang ketiga tipe komunikasi ke bawah atau downward communication ini adalah ideologi. Mau pesan ini mengenai ideologi ini adalah merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional. Pesan ideologi mencari sokongan dan antusiasme dari siapa? Dari anggota-anggota organisasi yang lain, banyak guna untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja dan motivasi mereka dalam pekerjaan. Sebagai tinggi loyalitas, semakin tinggi pengaruh dari pesan yang disampaikan oleh pimpinan tadi, maka cenderung biasanya akan menjadi tinggi pula tingkat loyalitas, moralitas, dan motivasi para pegawai dalam melakukan pekerjaan atau tugas mereka. Yang keempat, klasifikasi komunikasi ke bawah ini adalah informasi-informasi yang dimaksud adalah perkenaan bahwasannya dengan praktik-praktik organisasi, memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan organisasi, data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi atau nasional. Dan yang kelima adalah balik-balikan atau yang bisa disebut dengan pesan informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan setiap individu atau setiap sumber daya manusia yang ada di lembaga atau perusahaan itu adalah melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah proses komunikasi dua arah, walaupun itu akan atau membentuk dalam atau yang namanya komunikasi akan selalu ada dua arah, sehingga efeknya dari balik itu adalah setiap individu, setiap pegawai melakukan sesuai dengan perintah. Yang mesti kita ingat satu hal adalah semua bentuk komunikasi bisa didownload komunikasi atau komunikasi ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur, dipengaruhi oleh hierarki struktur,
hierarki dalam organisasi pesan di bawah cenderung bertambah karena memang pesan itu akan bergerak melalui tingkatan hierarkinya masing-masing. Jadi tidak zigzag gitu dan tidak juga diagonal. Jadi disesuaikan alirannya, ada jaringannya, ada hierarki, ada yang apa sih namanya, jelas dalam organisasi. Jadi pesan ini berkembang sesuai dengan arus dari struktur hierarki yang ada dalam organisasi yang dikasihkan formal. Yang pertama adalah communication atau komunikasi ke bawah. Yang kedua berarti sebaliknya, abu-abu atau komunikasi di atas, yang berarti kita yang di bawah, pimpinan yang sama-sama vertikal ke atas ke bawah adalah komunikasi verifikasi. Sejak bagian dalam komunikasi antar personal juga istilah dari kemarin. Jadi berkomunikasi atau komunikasi ke atas yaitu pesan yang mengalir dari bawahan, dari karyawan, dari pegawai kepada atasan atau tingkatan level yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kira-kira di akhir struktur hierarki dalam organisasi. Jadi kalau saya di bagian Makassar, kepemimpinan ini dulu belum makan langsung kepemimpinan. Puncak jadi ada pergerakan arus komunikasi sesuai dengan hierarki. Tujuannya apa? Tujuan dari komunikasi ini untuk memberikan balikan atau instruktur atau perintah balik Anastasia yang diberikan balikan atau kebijakan segala sesuatu yang disampaikan oleh pimpinan pengambilan kebijakan dalam memberikan saran atau pertanyaan atau pendapat atau kritikan atau masukan dalam banyak itu dari sisi bawahnya. Kita mustahil memberikan perintah, tapi bentuknya jadi berbeda berupa balikan saran atau juga masuk yang membangun perusahaan atau organisasi dan fungsi komunikasi ke atas ini. Apa tidak kita baca pendapat dari Golden Gold dapat menyatakan komunikasi di atas berfungsi sebagai balikan dari pimpinan yang memberi petunjuk tentang keberhasilan pesan. Satu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus seperti yang ada di menjadi bawahannya atau karyawan atau pegawai untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya, bagi bagiannya, bagi lembaga yang sebagian organisasi secara keseluruhan, dan jelaskan apa yang disampaikan oleh ini yang terkait dengan fungsi komunikasi ke atas. Komunikasi ini menjadi pernyataan paling dasar dalam communication ini. Apa yang harus kita komunikasikan ke atas? Kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas ini akan menyatakan bahwa supervisor dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal. Kenapa? Karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, keinginan, harapan yang ada di bawah ini menjadi stimulus untuk membuat sebuah kebijakan. Sumber aslinya
Apa yang diharapkan dari supervisor, dari pimpinan, sehingga harus mendapatkan informasi dari bawah. Melalui komunikasi ini, apa yang dilakukan oleh bawahan? Menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan oleh kepikiran, menawarkan saran atau berbagai tujuan adalah untuk menyempurnakan atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada secara umum, sekaligus menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Artinya nilai manusia ketika ini muncul, bahwa mereka dihargai, bahwa mereka yang ada di sebuah perusahaan atau lembaga manapun, sekaligus kita menganggap nilai paling bawah sebagai manusia yang punya andil besar untuk membangun lembaga atau perusahaan, sehingga atau perusahaan mereka didengarkan. Jadi tujuan keempatnya adalah menyatakan bahwa pikiran dan perasaan mereka mengenai pekerjaannya, mengenai teman kerjanya, mengenai perasaannya sendiri, dan mengenai organisasinya. Dan inilah yang menjadi kekuasaan bagi pimpinan. Fungsi komunikasi di atas ini, ketika diharapkan semua informasi penting menjadi kekuatan bagi pengaruh kebijakan dalam mengambil atau menghasilkan kebijakan-kebijakan yang di luar, yang harus kita pahami terkait dengan komunikasi ke bawah atau about communication. Ini terkait dengan prinsip-prinsip, artinya apa dalam menyusun program komunikasi ke atas. Pada prinsipnya memang perlu dipedomani oleh pimpinan dari prinsip tersebut. Kalau kita ambil dari beberapa sumber, tidak saya lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh yang menyatakan dari prinsip komunikasi di atas. Yang pertama adalah prinsip bahwa program komunikasi ini ialah program yang direncanakan. Semua harus angkat rencana program komunikasi ke atas yang efektif, harus terencana dengan baik sedemikian rupa. Tidak bisa begitu saja secara informal, akan bergentayangan sekali masuknya berbagai kritik, saran yang yang tidak membangun, tetapi justru bisa merusak. Harus konteks komunikasi yang terjadi. Dan kedua, program komunikasi ke atas harus berlangsung terus menerus. Jadi memang harus ada media yang disediakan itu untuk meminta pendapat, saran, masukan, apa yang kepuasan mereka termasuk organisasi secara keseluruhan. Dan itu memang didesain sedemikian rupa ya kayak. Dan yang ketiga kali ini adalah prinsip maka segera tidak boleh dilanggar yang disediakan oleh perusahaan itu, lembaga atau organisasi. Dan yang keempat, program komunikasi di atas menjadi efektif dan menekankan sensitivitas dan penerimaan titik yang memang atau yang menang. Dan sampai di sini materi pada minggu ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Dan apabila ada materi-materi yang tertinggal, saya minta maaf juga. Dan kalau ada yang kurang paham, saya minta maaf juga.
Dan sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena insya Allah channel ini akan bermanfaat bagi orang yang sangat membutuhkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.